Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Bai Qian berjalan kembali, sementara Chen Ping mengikuti Huo Feng dan menatap pintu masuk tambang peri. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Miao Miao dan Kai Qianan. Chen Ping sangat khawatir. Bagaimanapun, Chen Ping datang ke Gunung Tianmo, dan Miao Lao serta Kai Hongwei juga banyak membantu selama ini. Jika dia tidak bisa menyelamatkan kedua gadis itu kali ini, Chen Ping akan selalu merasa bersalah. Huo Feng melirik ke arah Chen Ping, lalu berkata, "Guru, izinkan saya masuk dan melihat bagaimana keadaan mereka." "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk." Chen Ping langsung menolak. Phoenix api masih terlalu lemah sekarang, jika masuk pasti tidak akan keluar. "Tuan, jangan khawatir, saya bisa menemukan cara untuk masuk dan keluar." Setelah Huo Feng selesai berbicara, aura tubuhnya menghilang seketika dan dia menyelinap diam-diam. Chen Ping melihat ke arah Huo Feng. Ketika dia bertanya-tanya bagaimana Huo Feng bisa masuk tanpa ketahuan, dia melihat Huo Feng berjalan menuju murid dari Sekte Gadis Giok. Segera setelah itu, Huo Feng segera mengambil tindakan, memenggal kepala murid dari Sekte Gadis Giok, lalu mengenakan pakaian itu di tubuhnya sendiri, dan berjalan masuk dengan angkuh. Melihat adegan ini, Chen Ping harus mengagumi Huo Feng atas reaksi cepatnya. Setelah Huo Feng memasuki gua tambang abadi, dia melihat banyak murid Yupumen memindahkan tambang abadi, termasuk beberapa murid dari Sekte Gadis Giok. Bahkan di beberapa sudut tersembunyi, ada beberapa suara yang tidak menyenangkan. Hanya dengan mendengarkan suaranya, Anda dapat mengetahui bahwa itu pasti murid dari Sekte Yupu yang sedang berlatih kultivasi ganda dengan murid dari Sekte Yunu. Orang-orang tak tahu malu ini bahkan tidak menghindar darinya. Huo Feng hanya bisa menundukkan kepalanya dan segera mencari di dalam gua, mencoba menemukan Miao Miao dan Kai Qianan. "Rekan Tao, mari kita berlatih kultivasi ganda bersama-sama." Saat Huo Feng sedang memeriksa ke dalam gua, tiba-tiba seorang pria berjanggut menghentikan Huo Feng. Pria besar itu menatap lurus ke arah api Phoenix dengan matanya yang hampir tertawa terbahak-bahak. Huo Feng memandang pria besar yang tiba-tiba muncul dan langsung menjadi gugup. "Saya benar-benar tidak menyangka Sekte Gadis Giok memiliki murid yang begitu cantik. Kami berdua akan berlatih kultivasi ganda bersama, sehingga kakak saya bisa. Aku akan sangat menyakitimu." Pria berjanggut itu menyeka air liurnya dan berjalan menuju api Phoenix. Huo Feng tampak gugup dan terus mundur. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Jika dia melakukannya, dia akan ketahuan dan dia pasti tidak akan bisa keluar. Dia bahkan mungkin dipermalukan oleh orang-orang ini. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan, pria besar ini jelas jatuh cinta pada Huo Feng, dan dia menutup matanya selangkah demi selangkah. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mengikuti kultivasi ganda Huo Feng. Tepat ketika Huo Feng berada dalam dilema, seseorang tidak jauh dari sana tiba-tiba berteriak, "Husi, Master Sekte memintamu untuk mengirimkan peri milikku, cepatlah." Ketika pria berjanggut mendengar ini, dia langsung setuju dengan enggan. Kemudian dia memandang Huo Feng dengan tatapan penuh nafsu dan berkata, "Kakak, tunggu saudaramu. Jangan berlatih kultivasi ganda dengan orang lain. Kamu harus menunggu saudaramu." Setelah mengatakan itu, pria berjanggut itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah pria besar itu pergi, Huo Feng segera melihat ke dalam gua. Gua itu sangat besar, seperti dunia, dengan banyak tambang peri yang bersinar di dalamnya. Segera, Huo Feng menemukan dua sosok di tempat gelap. Ketika Huo Feng berjalan mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah Miao Miao dan Kai Qianan. Dua gadis tergeletak di tanah, pakaian mereka compang camping dan setengah berpakaian, dikelilingi oleh formasi. Yang paling penting adalah tubuh bagian bawah kedua gadis itu berlumuran darah,
dan terlihat jelas bahwa mereka telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Melihat Miao Miao dan Kei Qianan, mata Huo Feng merah dan giginya terkatup. Meskipun Huo Feng sudah lama tidak mengenal Miao Miao dan Kei Qianan, melihat pemandangan ini membuat Huo Feng sangat marah. Dia tidak sabar untuk segera membunuh semua orang Yupumen ini. Yupumen, kalian sekelompok binatang buas tidak akan mati dengan baik. Mata Huo Feng penuh amarah. Hei, apa yang kamu lakukan? Pergi dan pindahkan peri milikku. Tepat ketika Huo Feng sangat marah, seseorang meneriaki Huo Feng. Melihat ini, Huo Feng mengangguk dengan cepat dan segera pergi. Dia tidak bisa mengeluarkan Miao Miao dan Kei Qianan sekarang. Setelah meninggalkan gua tambang abadi, Huo Feng menahan amarahnya dan datang ke sisi Chen Ping. Huo Feng, apa kabar? Pernahkah kamu melihat mereka berdua? Chen Ping bertanya. Huo Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tapi melihat ekspresi Huo Feng, Chen Ping mengerutkan kening dan langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Katakan padaku, bagaimana kabar mereka berdua? Chen Ping bertanya dengan cemas. Tuan, orang-orang dari Yupumen itu bukan manusia. Mereka bukan manusia. Miao Miao dan Kei Qianan telah dirusak oleh mereka. Mereka telah menghancurkan mereka hingga memalukan. Setelah mengatakan itu, Huo Feng menangis. Setelah mendengar ini, Chen Ping tertegun, matanya langsung berubah menjadi merah, dan amarahnya terus membara. Tapi Chen Ping tidak kehilangan akal sehatnya, dia tahu bahwa jika dia kehilangan akal sehatnya dan bergegas masuk saat ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Miao Miao dan Kei Qianan, tapi dia bahkan mungkin membahayakan mereka. Meski keduanya hancur sekarang, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Chen Ping memejamkan matanya sedikit dan berusaha keras untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia sedang menunggu Bai Qian mencari bantuan. Tak sabar menunggu. Kami hanya bisa mengandalkan dia dan Huo Feng untuk menemukan cara menyelamatkan orang. Setelah merenung sejenak, Chen Ping bertanya kepada Huo Feng, setelah Anda masuk, apa yang dilakukan orang-orang dari Yufumen dan Yupumen? Beberapa orang memindahkan ranjau peri, dan beberapa orang melakukan budidaya ganda. Huo Feng berkata jujur, apakah ranjau peri mereka ditumpuk bersama, atau disimpan secara terpisah? Chen Ping bertanya. Dalam pandangan Chen Ping, meskipun Sekte Yunu dan Sekte Yupu sering berlatih bersama, mereka melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Sekarang mereka semua berkumpul untuk mengumpulkan mineral peri. Mereka menumpuknya secara terpisah dan menambangnya sendiri. Sepertinya tidak ada kerja sama, kata Huo Feng. Setelah mendengar ini, Chen Ping langsung mendapat ide. Dia mengeluarkan manik pengikat angin dari cincin penyimpanan. Huo Feng, masuklah sekali saja, ambillah mutiara pengikat angin ini, lalu katakan bahwa kamu telah menggalinya di dalam. Ingatlah untuk memberikan mutiara Feng Feng ini kepada master dari Sekte Gadis Giok, dan jangan pernah memberikannya kepada orang lain. Chen Ping menjelaskan kepada Huo Feng. Tuan, mutiara Feng Feng ini adalah hartamu, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Huo Feng sangat bingung. Jadi Chen Ping menjelaskan, saya hanya ingin menggunakan mutiara pengikat angin ini untuk memulai pertarungan antara Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu. Selama mereka berada dalam kekacauan, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Miao Miao dan Kei Qianan. Setelah mendengar penjelasan Chen Ping, Huo Feng akhirnya mengerti, mengangguk dan mengambil manik Feng Feng. Chen Ping juga mengetahui nilai dari mutiara pengikat angin. Dengan mutiara pengikat angin ini, akan lebih mudah bagi Chen Ping untuk memahami asal mula sistem angin. Tetapi jika dia tidak menemukan harta karun yang mempesona sekarang, Sekte Gadis Giok dan Sekte Giokpu juga tidak akan melakukannya. Perkelahian pun terjadi. Huo Feng mengambil mutiara pengikat angin dan berjalan menuju gua tambang peri. Pada saat ini, di gua kecil di sebelah gua tambang peri, Hai Ande, master dari Sekte Yupu, baru saja mengikuti Sekte Gadis Giok. Guru utama membayar Nes untuk menyelesaikan budidaya ganda.
Keduanya berkeringat deras dan sangat bahagia. Tuan Fu, aku cukup baik padamu, kan? Aku tidak memonopoli peri sebesar itu. Aku memanggilmu ke sini. Hai Ande berkata sambil tersenyum menawan. Fu Naisi tersenyum dingin, Tuan Haimen, jangan bersikap baik seperti yang Anda katakan. Anda tidak dapat menyelesaikan tambang peri sebesar itu sendirian, dan Anda takut seseorang akan mengetahuinya dan Anda tidak dapat mengatasinya, jadi kamu memanggilku ke sini. Jangan berkata begitu mulia, itu hanya transaksi antara kau dan aku. Yang ada hanya untung. Jangan sebutkan perasaan padaku. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia segera tersenyum canggung dan berkata, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Master Sekte Fu. Tapi aku menemukan peri ini milikku terlebih dahulu dan kemudian memanggilmu. Jadi dalam hal kuantitas, jangan bersaing denganku. Jangan khawatir, kami hanya mengambil 40%, dan 60% sisanya akan diberikan kepada Yupumenmu. Kami tidak akan memperjuangkannya, kata Fu Naisi dengan nada menghina. Itu bagus. Hai Ande tersenyum tipis. Tepat setelah kedua orang itu duduk, mereka tiba-tiba mendengar seseorang mulai berteriak di luar gua kecil. Fu Naisi dan Hai Ande buru-buru keluar dari lubang kecil. Hai Ande menarik seorang murid Yupu dan berkata, apa yang terjadi? Apakah seseorang mencoba merampok peri milikku? Master Sekte, bukan karena seseorang merampok tambang peri, tetapi seseorang menggali sebuah bola, yang mungkin merupakan harta langka. Jawab murid itu. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia buru-buru berlari ke arah semua orang berlari. Melihat ini, Fu Naisi pun mengikutinya. Dan di bagian terdalam dari gua tambang abadi, seorang murid dari Sekte Gadis Giok sedang memegang manik pengikat angin dan mengikuti para murid dari Sekte Yupu dalam penalaran. Bola ini ditemukan oleh murid Sekte Gadis Giok kami. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Murid dari Sekte Gadis Giok bertanya. Pada saat ini, seorang murid Sekte Yupu yang berpakaian tipis berkata, kami menemukan seluruh gua tambang abadi ini. Tentu saja barang-barang di dalamnya adalah milik kami. Serahkan segera. Kakak benar, barang-barang itu milik kami, tolong segera serahkan. Serahkan, atau aku akan bersikap kasar padamu. Para murid Sekte Yupu berteriak satu demi satu. Murid dari Sekte Gadis Giok tidak menunjukkan kelemahan, dan menjawab dengan keras satu persatu, siapapun yang menemukan benda ini miliknya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Jika kami tidak memberikannya kepadamu, apakah kamu masih ingin mengambil barang yang kami temukan? Jangan mengira Sekte Gadis Giok kita mudah ditindas. Untuk sesaat, Sekte Yunfe mengikuti murid Sekte Yupu, berteriak bahwa mereka akan memulai perkelahian. Diam, semuanya. Hai Ande tiba bersama Fu Naisi dan menyuruh semua orang tutup mulut. Melihat kedatangan Fu Naisi, murid Sekte Gadis Giok buru-buru menyerahkan mutiara Ding Feng dan berkata, Guru Sekte, murid Sekte Gadis Giok kami menemukan bola ini, dan sekarang mereka, orang-orang dari Sekte Yupu, ingin merebutnya. Fu Naisi mengambil mutiara penahan angin dan matanya tiba-tiba berbinar, karena dia bisa merasakan nafas di dalam mutiara penahan angin, dan dia bahkan bisa mendengar suara angin. Meskipun Fu Naisi tidak mengetahui nama mutiara pengikat angin ini, dia tahu bahwa apa yang dia temukan di medan perang antara dewa dan iblis ini pastilah sebuah harta karun. Mata Hai Ande berbinar ketika dia melihat mutiara pengikat angin di tangan Fu Naisi, dan dia dengan cepat berkata, Tuan Fu. Coba saya lihat harta macam apa bola ini. Hai Ande berkata, dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Fu Naisi langsung mengelak, dan kemudian menyingkirkan mutiara pengikat angin. Saat Hai Ande melihat ini, wajahnya langsung berubah dingin. Tuan Fu, apa maksudmu? Jangan lupa, aku menemukan seluruh tambang abadi ini terlebih dahulu, dan kemudian memanggilmu ke sini. Harta karun yang ditemukan di tambang abadi harus dibagi di antara Sekte Yupu kita terlebih dahulu. Hai Ande bertanya pada Fu Naisi dengan dingin. Tuan Haimen, apa yang Anda katakan salah?
Tentu saja, siapapun yang menemukan harta karun ini akan menjadi miliknya. Terlebih lagi, peri milik saya ini berada di medan perang para dewa dan iblis, bukan keluarga Anda. Apapun yang saya temukan, saya akan memberikannya kepada Anda. Kain Wall, Fu Naisi membalas. Setelah mendengar ini, wajah Hai Ande menjadi semakin jelek, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Melihat ini, Fu Naisi pun berdiri dan bersiap. Para murid di kedua sisi juga mengambil sikap. Tuan Fu, saya harap Anda berpikir jernih. Apakah pantas berselisih dengan saya demi sebuah manik yang Anda tidak tahu apa itu? Hai Ande mengancam Fu Naisi. Menurutku itu sepadan. Fu Naisi tersenyum dingin. Karena kamu bilang begitu, jangan salahkan aku karena terjatuh. Hai Ande mengerutkan kening. Kalau rontok pasti rontok, siapa takut siapa? Fu Naisi tidak takut sama sekali. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian mencapai titik beku, dan semua orang sangat gugup, menunggu pihak lain mengambil tindakan. Setelah melihat ini, burung Phoenix api yang tersembunyi di Sekte Gadis Giok tiba-tiba menamparkan telapak tangannya, langsung menjatuhkan murid Sekte Yupo. Tindakan Huo Feng langsung menyalakan sumbunya. Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupo bertarung bersama secara langsung. Saya baru saja mengembalikan kultivasi ganda kepada Anda dan saya, tetapi sekarang saya bertarung dengan seluruh kekuatan saya dan tidak menunjukkan belas kasihan.